Halo semuanya, kembali lagi di channel EB Plus O. Apa kabar? Bagaimana keadaannya? Masih tetap semangat kan? Walaupun beberapa hari kemarin bursa kurang kondusif. Yang penting teman-teman semuanya harus tetap semangat ya. Nah, beberapa hari yang lalu di konten kita yang sebelumnya kan kita udah share nih, kalau mau beli saham di Bursa Efek Indonesia itu nggak selalu pakai uang nominal besar. Bahkan dengan uang Rp10.000 atau di bawah Rp10.000 pun bisa. Nah, karena itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Gimana sih caranya biar saya bisa membeli saham dengan nominal tersebut? Nah, yang pertama, kamu wajib punya akun dan rekening saham atas nama kamu sendiri. Itu sudah wajib. Oke, untuk kali ini kita akan bahas gimana caranya kamu bisa punya akun dan rekening saham. Oke teman-teman, tetap di sini di channel AB Plus O. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, kamu nggak perlu repot-repot samperin cabang sebuah perusahaan sekuritas. Apalagi di masa pandemi wabah COVID-19 ini, cukup dari rumah aja kamu bisa punya akun dan rekening saham langsung dari handphone kamu. Sebelumnya, saya akan beritahu dulu apa sih sekuritas itu. Pasti banyak yang bingung kan, apa sih sekuritas? Nah, sekuritas itu adalah perusahaan jasa keuangan yang mempunyai lisensi khusus untuk melakukan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sekuritas sendiri diawasi oleh OJK, dan OJK beserta Bursa Efek Indonesia menetapkan aturan jumlah nilai modal bersih disesuaikan atau yang disebut dengan MKBD minimal sebesar Rp25 miliar. Apabila MKBD sebuah perusahaan sekuritas di bawah 25 miliar, maka pihak Bursa Efek Indonesia akan menghentikan aktivitas perdagangan dari perusahaan sekuritas tersebut. Disuspend. Nah, jadi terakhir nih kemarin ada salah satu perusahaan sekuritas yang nilai MKBD-nya di bawah syarat minimal, dan pihak Bursa Efek Indonesia langsung menghentikan perdagangan atau aktivitas perdagangan dari perusahaan sekuritas tersebut. Jadi pastikan bahwa perusahaan sekuritas yang akan kamu jadikan tempat pembukaan rekening saham kamu, pastikan nilai MKBD-nya adalah di atas syarat minimal yang sudah ditetapkan. Pastikan ya. Sekarang ini hampir semua perusahaan sekuritas, tapi hampir ya, nggak semuanya, hampir semua perusahaan sekuritas sudah melayani pembukaan rekening saham secara online. Artinya kamu nggak perlu repot-repot datang ke kantor mereka untuk pembukaan rekening saham. Tapi sebagian dari perusahaan sekuritas tersebut yang memiliki layanan pembukaan online itu nggak semuanya itu 100% dilayani secara online. Tahu nggak maksudnya apa? Karena begini, ada beberapa perusahaan sekuritas setelah kamu melakukan registrasi online, kamu pun harus mengirim formulir pendaftaran yang telah diisi tadi. Artinya harus di-print. Setelah di-print, kamu kirim ke kantor atau ke alamat yang mereka inginkan untuk dikirim. Capek ya? 2 kali kerja. Mendingan datang langsung aja ke kantornya. Beres kan? Tanda tangan semuanya, biarkan mereka yang ngurus. Tapi itu yang wajib kamu ketahui. Jadi ada perusahaan sekuritas yang bilangnya online, tapi prosesnya itu nggak 100% semua online. Jadi pahami ya. Nah, ada perusahaan sekuritas nih yang saya tahu benar-benar melakukan proses registrasi 100% online. Artinya setelah kamu selesai melakukan proses registrasi dan data yang dibutuhkan oleh perusahaan sekuritas tersebut sudah cukup,
maka kamu tinggal duduk manis aja, nunggu rekening saham kamu jadi. Dan ini cuma beberapa hari aja, tapi bisa jadi juga mungkin butuh waktu proses seminggu lebih ya. Nantinya mereka akan kirim konfirmasi via surat elektronik atau email bahwa rekening kamu udah jadi. Apa sih nama perusahaan sekuritasnya? Penasaran ya? Nama perusahaannya adalah Indo Premier Sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas yang udah berdiri sejak tahun 96 ini berkantor cabang di Pacific Century Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kalau kantor cabangnya sendiri di mana-mana udah ada sih, terutama di kota-kota besar. Untuk MKBD-nya, nilai modal kerja bersih disesuaikan. Kalau nggak salah sih yang saya tahu tahun lalu itu mencapai sampai 300 miliar. Artinya sudah di atas, jauh di atas minimal syarat yang ditetapkan. Dan syarat minimum deposit di Indo Premier itu cuma Rp100.000. Murah kan? Untuk fee atau charge untuk setiap transaksi kamu akan dikenakan charge sebesar 0,19 dan 0,29% untuk pembelian melalui akun reguler. Ini sudah termasuk potongan pajak ya. Jadi untuk kamu yang nantinya akan bertransaksi dalam perdagangan saham, potongan pajak sudah langsung dipotong. Kamu nggak perlu repot-repot untuk membayar pajaknya. Dan setiap kamu melakukan aktivitas perdagangan, baik beli maupun jual, nantinya kamu akan mendapat notifikasi langsung ke alamat email kamu yang terdaftar di Indo Premier Sekuritas. Rekening saham yang saya tahu itu ada 9 bank yang ditunjuk sebagai bank RDN. Apa sih RDN itu? Pasti pada nanya ya. RDN itu adalah rekening dana nasabah yang digunakan khusus untuk transaksi saham. Dan ini nantinya akan atas nama kamu langsung sendiri, bukan atas nama perusahaan sekuritas. Rekening dana nasabah ini nggak sama loh kayak rekening biasa yang ada di bank. Rekening RDN ini atau rekening dana nasabah, dia nggak punya buku tabungan dan nggak punya ATM. Tapi nantinya akan ada report dari si bank RDN ke email kamu tentang aktivitas di dalam rekening RDN kamu. Artinya aktivitas jual beli segala macam itu akan nanti dikonfirmasi oleh pihak bank via email, akan diberitahukan. Nah, untuk Indo Premier Sekuritas sendiri, rekening RDN-nya ada di Bank BCA dan Bank Permata. Gimana nih kalau kamu mau deposit? Simple, sama kayak kamu transfer ke rekening lain. Kamu bisa melalui ATM, melalui internet banking ataupun SMS banking. Nanti caranya kayak kamu transfer biasa aja. Nah, contoh nih ya, kalau misalnya kamu punya rekening BCA, rekening reguler, lalu kamu punya rekening RDN-nya di Bank BCA, itu sama kayak pinbook aja, pindah buku tanpa biaya kan, sama BCA. Nah, untuk ngeluarin dana gimana? Untuk ngeluarin dana nanti lewat aplikasi saham si perusahaan sekuritas tersebut. Ingat ya, kamu cuma bisa transfer rekening, transfer uang itu ke rekening kamu yang terdaftar pada saat dulu kamu mendaftarkan pertama kali. Artinya uang ini nggak bisa ditransfer ke rekening siapapun kecuali ke rekening yang sudah kamu daftarkan pertama kali ke pihak sekuritas. Jadi 100% aman, uang kamu nggak bisa dikemana-manai. Selain itu juga nantinya kamu akan dapat nomor SID. Apa sih SID itu? SID itu adalah Single Investor Identification. Jadi itu semacam nomor identitas kamu sebagai investor pasar modal Indonesia. Kalau nggak salah sih ada kartunya, ada kartunya. Jadi itu ada kartunya.
Nanti kamu tinggal datang aja ke kantor sekuritas kamu atau telepon atau email, tanyain gimana biar kamu bisa dapat kartu tersebut. Nah, sebelum kita melakukan proses registrasi, pastikan dulu kalau KTP kamu tuh sudah iktp. Kenapa? Karena Indo Premier Sekuritas itu terhubung langsung ke database Dukcapil. Jadi seandainya KTP kamu belum iktp, kamu nggak akan bisa melanjutkan proses registrasi. Nah, itu penting. Jadi pastikan dulu KTP-nya sudah iktp. Lalu kalau kamu nggak punya NPWP, ini masih ada pengecualian. Nantinya akan ada nanti yang diisi di proses registrasi tersebut. Artinya kalau nggak ada NPWP juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada, bagusnya kamu isi nomor NPWP kamu. Terakhir nih, terakhir pastikan dulu koneksi internet kamu nggak lemot. Kenapa? Kalau lemot, nanti prosesnya akan kembali ke awal. Takutnya pas di tengah-tengah nih, kamu udah ngisi, tiba-tiba lemot, dia kembali ke awal. Satu lagi nih saya kasih tahu ya. Kalau seandainya nanti pada saat proses pengisian data, jangan sampai ada delay, artinya terlalu lama. Karena kamu ngisi itu kan ada ngebaca itu kan, ini apa pertanyaannya, jawabannya kamu mau tulis apa, kamu terlalu lama mikir, itu juga nanti bisa buat proses registrasi kembali lagi ke awal. Jadi jangan ada delay, oke? Nggak juga harus cepat-cepat, tapi kamu jangan sampai terlalu lama untuk ngejawab satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Oke? Mari kita simak gimana proses registrasi tersebut. Tetap di sini di channel AB+O. Oke teman-teman semuanya, saya pakai smartphone Android. Oke, kita buka Play Store. Oke. Lalu ditelusuri aplikasi, ketik aja iPod spasi Go. Ketika sudah beres, ketik searchingnya. Nah, ketemu kan? iPod Go. Install. Tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah selesai, baiknya tutup dulu aplikasi dari Play Store yang tadi. Oke. Di close dulu ya, biar nggak berat. Oke, cari aplikasinya, ketemu, klik iPod Go. Nah, udah masuk ya. Izinkan untuk mengambil gambar dan merekam video. Lalu izinkan merekam audio. Nah, udah kebuka kan? Nah, ini di skip aja ya teman-teman. Oke, di pojok kanan atas ada logo gembok. Itu kamu klik. Nah, lalu klik register. Nah, nanti ini diisi email dan nomor telepon kamu. Untuk proses selanjutnya, saya mohon maaf nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena nomor saya dan nomor email saya sudah terregister di Indo Premier Sekuritas. Nah, nggak susah kok kalau misalnya teman-teman mau melanjutkannya. Nanti tinggal diisi aja, ikuti petunjuk sesuai dengan yang apa akan disampaikan oleh registrasi online dari Indo Premier Sekuritas. Yang penting jangan ada delay ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ketika nanti udah beres, teman-teman akan menerima konfirmasi nanti via email bahwa registrasi telah sukses. Oke. Itu kalau udah itu udah tinggal nunggu email berikutnya aja. Gak usah lagi isi apa-apa. Oh ya, satu saya kasih tahu ya. Nanti akan ada foto selfie dengan memegang KTP. Jadi usahakan kamu rapi ya untuk dipoto selfie.
Nah, teman-teman, setelah nanti beres, kamu balik lagi ke Play Store. Download satu lagi aplikasi dari Indo Premier Sekuritas untuk membeli dan trading saham kamu. Nah, namanya iPod. Klik aja iPod. Oke. Nah, install aplikasi ini. Nantinya kamu bisa gunakan untuk transaksi jual beli saham. Dan aplikasi ini baru di launching oleh pihak Indo Premier Sekuritas. Oke, selesai. Nah, di close aja Play Store-nya. Coba lihat apakah sudah terinstall. Nah, udah terinstall ya. Oke, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Gak susah kan? Gak repot kan? Simple. Cuma berapa menit aja. Gak sampai sejam. Jadi, kamu pengen punya rekening saham? Ingat ya, yang tadi saya udah jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga informasi apa yang kami berikan bisa berguna buat Anda. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel AB Plus O dan selalu di AB Plus O.